Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di acara Gramatikal Al-Qur'an bersama dengan Al-Ustadz Rizal Al-Hasani. Pada siang hari ini dengan tema pembahasan Al-Baqarah ayat 21. Baik, saya akan memulai dengan membaca. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Langsung saja kita sapa kepada Ustadz kita yaitu Ustadz Rizal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tama. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat semuanya. Baru pulang masjid ini buru-buru tadi, karena janji sama netizen. Baik, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Tafadhol. Tafadhol masykur, Ustadz. Amin, amin. Langsung? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi kita para netizen di luar sana, pencinta gramatikal Al-Qur'an Al-Hasani dan pemirsa dari SDN Channel. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia dari Allah kepada kita. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan melanjutkan terjemahan surat Al-Baqarah ayat 21. Sebagaimana biasa, sebelum kita menerjemahkan, mari kita dengarkan dulu dari Amir Al-Hasani Pak Herman untuk membacakan tips latihan dalam menerjemahkan Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Kepada Amir kami, Pak Herman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan tips latihan dalam metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani. 1. Tulis ayat yang akan diterjemahkan dalam buku khusus. 2. Penggal ayat-ayat tersebut sesuai dengan komponen yang ada. 3. Bila terdapat kata kerja, maka uraikan 4 poin, yaitu bentuk, pelaku, akar kata, dan pola. 4. Bila terdapat kata benda, maka uraikan sebagai berikut. Akar kata, bila berawalan mu, uraikan polanya. 5. Bila terdapat huruf bermakna, kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung, jadikanlah kata-kata tersebut menjadi hafalan kita. 6. Uraikan arti kata per kata. 7. Tulis dalam bahasa Indonesia yang baku. Demikian Ustadz. Terima kasih Pak Herman. Sekarang kita latihan ayat 21 ya. Yeah. Baik, coba dibacakan saya yang satu sambil tulis. Apa tuh? Ya ayuhan nasu. Ya ayuhan nasu. Nasu'budu. Ya ayuhan nasu'budu. Rabbakumul. Ya nasu. Ayuhan nasu'budu. Terus Rabbakumul lazi. Rabbakumul lazi Khalaqakum
khalaqakum wallazina wallazina min qablikum min sambung ya, qablikum la'allakum min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, coba dicek lagi ada salah nggak? Ya. La'allakum tattaquna. Ya. Oke, ini satu ya. Ya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini saya ada lagi yang kurang. Coba cek. Silakan dicek kalau ada yang kurang misalnya. Ada lagi? Ada. Ya, ada. Nah. Oke. Oke, sekarang langkah kedua kita penggal-penggal ayat tersebut ya. Kita penggal ya. Nah, oke. Pertama, ya. Ya, lalu balik. Ya ayyuha, ya ayyuha. Satu lagi, annas. Nah, lalu wa'budu, ya, wa'budu bukan a'budu, bukan i'budu. Nanti kita uraikan. Rabbah satu, kum satu, allazi satu, khalaqa satu, kum satu, wa satu, alazina satu, min satu, qabli satu, kum satu, la'alla satu, kum satu, tatakun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tatakun. Bisa ya, udah biasa kita ya. Kalau kita rajin melatih menggal-menggal ayat, rajin latihan, insya Allah otomatis kita akan bisa sendiri. Ya, nah, oke. Sekarang ya apa itu? Huruf. Ya huruf artinya wahai. Wahai. Nah, ayyuha itu juga huruf. Artinya juga wahai. Sama. Wahai. Bahasa satu wahai, satu duhai. Annas kata benda. Kenapa kata benda dia? Karena ada alif lam. Lam ya. Ini menjadi kata benda. Jadi kata benda itu ada alif lam, ada mamimu, ada an-in-un, ada di belakang huruf jar nanti, ada yang bermakna benda, dan ada kata majemuk. An-nas, nah ini artinya manusia. Maka katanya nasa, nawasa aslinya nasa, nanti manusia. Nah, yang dipanggil sini manusia. Hai manusia, wa'budu. Wa'budu ini KKP. Kata kalau memastikan dia KKP, kita buat kata kerja lampau asik SAD-nya. Pakai SAD-nya tak buduna. Nah pakai SAD, KKP gitu. KKP-nya buang taknya. Nah karena mati ain, alif. Alif apa? Karena ada berpola-pola, ianya harkat ini. Domah, domah di sini. Nah buang. Nah, tinggal tuh. Wa'budu. Nah, tapi dalam ayat dia ini nggak dibunyikan. Ini nggak ditampakkan. Sembunyikan aja. Jadi waktu KKP pelakunya siapa ini? Sama yang pelaku ini. Antum. Antum. Nah, Antum ya. Antum sini. Ya, pelaku akar katanya apa? Abada pola fa'ala. Pola fa'ala. Artinya menyembah. Jadi ini sembahlah oleh kalian. Sembahlah karena beruntuk perintah, sembahlah pelaku yang diperintah antum oleh kalian. Sembahlah oleh kalian, karena perintah ya. Bukan sembahlah kalian, tapi sembahlah oleh kalian. Ada kata olehnya. Sembahlah oleh kalian, Rabbah, ini kita katakan Allah aja ya. Allah, Tuhan kalian, Tuhan. Kum, kata ganti, kalian. Kalian. Wahai manusia, sembahlah oleh kalian Tuhan kalian. Allazi kata yang khalaqakum. Nah, khalaqakum itu diurai. Diurai. Kalau kita mau kata kerja diurai 4 poin. Khalaqakum kata kerja, KKR.
Fathah semuanya dan belum ada huruf tambahan. Nah, khalaqakum KKL pelakunya siapa? Wah. Mantap. Akar katanya apa? Khalaqa. Maka pola fa'ala. Belum ada tambahan huruf. Khalaqa pola fa'ala artinya menciptakan. Jadi yang telah, yang dia telah menciptakan kalian. Menciptakan. Yang dia telah menciptakan. Siapa? Kata ganti kalian. Kalian wa'ruh dan allazina kata penghubung orang-orang yang sebelum orang-orang yang nggak ada sebelum orang yang min huruf dari. Nah, ini sebelum kali. Ini kata benda ya. Kenapa kata benda? Karena di belakang huruf min ya. Ya, min. Nah, sebelum kalian. Jadi sebelum. Jadi orangnya sebelum kalian. Ganti kalian. La'ala huruf agar huruf ya. Agar mudah-mudahan kata ganti kalian tatakun. Nah, ini kata tatakun kakak SAD. Nah, taulah tapi di sini aja lah ya. Pada Pak antum tatakun ya. Ini saya tatakun. Tatakuna. Kata kakak SAD, bentuknya kakak SAD. Kenapa kakak SAD? Ada wauna dan ta. Pelakunya siapa? Antum. Nah, akar katanya apa ini? Ako. Kalau ketemu sudah tinggal tasydid dan qaf, maka pasti akar katanya waqa. Nah, ini pengalaman kita. Waqa, polanya pasti ifta'ala. Waqaya ya. Ifta'ala. Udah cek apa kemarin. Nah, bagaimana cara bentuk dari waqa menjadi ifta'ala? Nah, ini contohnya. Akar katanya waqa. Nah, waqa polanya ifta'ala. Maka ditambah alif sini. Tambah alif, matikan waw, tambah ta. Asli menjadi iwtaqa. Mestinya iwtaqa. Tapi nggak mau dia. Waw ini melebur ke ta. Maka hilang waw menjadi ittaqa. Ini untuk KKR-nya. Ittaqa. Nah, ittaqa ini KKR, kakak sadinya tatakun. Ittaqa, tataku, tataka ini tatakuna. Jadi kakak sadinya itu jadinya. Ini pola ifta'ala. Akar kata waqa, pola ifta'ala, waw melebur ke ta ya. Jadi ittaqa. Jadi tasdik ini adalah tasdik waw yang melebur. Bukan huruf ta yang melebur. Waw. Wawnya tuh huruf kakak sadih. Jadi kalau waqa artinya memelihara, kalau ifta'ala, ittaqa artinya takut atau bertakwa. Sampai cenderung ini bertakwa. Kalau takut nanti sama singa kita juga takut, sama apa juga takut, nanti kita ambil bertakwa. Agar kalian akan bertakwa. Nah, kita ulang ya. Wahai manusia. Nah, jadi bahasa Indonesianya ambil ya. Wahai manusia, sembahlah oleh kalian Tuhan kalian yang Dia telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian akan bertakwa. Nah, coba buat kalimatnya dalam bahasa Indonesia yang benar, dalam gramatikal bahasa Indonesia. Apa tuh jadinya? Coba. Wahai manusia. Wahai ya. Ini kelihatan sini ya. Ya, mesti lurus Ustaz. Baik, kelihatan ya. Wahai manusia. Sembahlah Tuhan kalian. Sembahlah oleh kalian ya. Sembahlah oleh kalian. Tuhan kalian.
Tuhan kalian yang menciptakan, yang menjadikan kalian, menciptakan kalian, ya menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, sebelum kalian, dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Nah, itu saya rasa sudah cocok bahasa Indonesia-nya ini. Saya lihat lagi ya. Wahai manusia, sembahlah oleh kalian Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, menurut saya itu sudah bagus kalimatnya seperti itu, sudah mendekati. Cuman kata takut belum bisa kita imbangin ya. Kalau untuk terjemahan mungkin oke ya. Nah, itulah terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 21. Nah, nanti kita bahas apa kandungan isinya ya. Mungkin kita minta Pak Joko Suranto dulu bagaimana dari segi gramatikal bahasa Inggris. Jadi sesi pertama kita bahas gramatikal, dan sesi kedua nanti baru kita bahas apa konteks ayatnya itu ya. Mungkin kita minta Pak Joko dulu, silakan Pak Joko untuk menerjemahkan. Oke, sebelum ke Pak Joko mungkin Pak Iman coba baca dalam bahasa Indonesia-nya. Kira-kira beda nggak dengan bahasa kita tadi? Yang dari Kemenak ya. Dari Kemenak, silakan. Wahai manusia, ya, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Mirip hampir sama. Sama ya. Ya. Jadi kita tadi saya nggak lihat itu terjemahan itu tulisan, hanya pakai apa yang ada dalam gramatikalnya aja. Ternyata kalau kita memahami satu persatu kata-kata itu ya sama jadinya dari terjemahan itu. Ya kan nggak ada beda kan? Enggak. Oke. Sekarang kita minta pendapat dari Pak Joko Suranto yang menerjemahkan, yang membaca terjemahan dalam bahasa Inggris. Silakan Pak Joko. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terjemahan bahasa Inggris ayat 21 dari surat Al-Baqarah ini sebagai berikut, dan saya kira juga ini juga sudah cukup memadai, namun mungkin kata-kata ini juga agak langka, artinya jarang dipakai gitu Ustaz. Seperti kata oh mankind. Ada kata oh mankind. Worship your Lord. Worship your Lord. Jadi di situ maksudnya adalah sembah Tuhanmu. Wahai manusia apa tadi? Oh mankind. Mankind. Apa itu maksudnya? Ya, justru tadi saya bilang Tat, itu kan bahasa yang tinggi gitu Tat. Tapi di dalam bahasa Inggris memang ada istilah-istilah seperti itu. Jadi di situ adalah oh mankind, worship your Lord. Who created you and those before you. Jadi orang-orang yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Yeah. That you may become righteous. Jadi orang baik. Righteous itu maksudnya ya orang-orang yang lurus, yang benar gitu Tat. On the right place, on the right track gitu. Ya jadi memang sekali lagi Tat, ini bahasa Inggris yang dipakai di sini adalah bahasa Inggris yang memang bukan bahasa-bahasa yang biasa dipakai untuk percakapan atau conversation sehari-hari, tetapi memang cukup tinggi karena menyesuaikan ini kan menerjemahkan Al-Qur'an gitu Ustaz. Mungkin bahasanya bahasa tinggi gitu. Ya. Ada bahasa tinggi pula. Berapa tingkat di bahasa Inggris tingginya ya? Iya, memang ada Tat dalam menyampaikan seperti kata perintah, kalimat perintah itu kalau kita untuk dengan orang yang di bawah kita, dengan orang yang
sejajar dengan kita, dengan orang yang kita di atas kita pun akan berbeda. Seperti misalnya dengan bahasa yang lebih halus, kata perintah itu kan, kalimat perintah itu kan menggunakan kata would you mind opening the door please. Nah itu paling halus, Tat. Ada yang cukup dengan sederhana, opening the door. Opening the door please. Oh iya, Will you open the door please? Nah di situ memang ada beberapa kalimat-kalimat itu. Iya, saya masih ingat tuh Pak Joko, masih ingat saya belajar banyak TOEFL dulu. Saya gini, siapa namamu? Nah, itu pertanyaan yang enggak standar. Tapi kalau how I call you, bagaimana aku memanggilmu, itu bisa banyak nama juga kan? Ya. How I call you. Seperti untuk mempersilahkan duduk itu, Tat, itu bukan sit down please, bukan tuh, Tat. Take a seat please. Apa artinya itu? Take a seat please, silakan duduk. Take a seat please. Jadi bukan sit down, bukan. Mana yang tinggi antara sit down dengan take seat please itu? Take a seat, Tat. Berarti halus ya? Ya, gitu. Jadi memang dalam bahasa Inggris ada, Tat, kalau saya bandingkan dengan bahasa Indonesia, justru bahasa Inggris lebih apa ya, lebih tinggi gitu. Lebih tinggi ya. Ya, lebih tinggi. Ya. Itu keterkaitan dengan penggunaannya. Baik, saya kira gitu, Ustaz. Oke, saya mungkin menanyakan masalah tatakun. Kata tatakun itu terus terang dalam bahasa Inggris saya agak penasaran ya. Ya. Tatakun sepertinya saya pernah tanya sama seseorang dulu. Kata apa tadi? Apa namanya? Righteous. Bisa dipakai untuk orang misalnya membela orang yang teraniaya. Orang yang terzalimi dibela atas nama righteous. Bisa kan? Ya, bisa. Jadi pasti masih sifat berlaku umum. Padahal tatakun itu adalah tidak bisa membela orang yang kepentingan dunia. Tatakun itu kepentingan akhirat. Betul. Jadi saya memang waktu itu tatakun kaget juga saya terjemahnya gitu. Jadi agak dangkal kalau terjemah bahasa Inggris. Bahasa Indonesia juga dangkal. Nggak ada kata tatakun itu terpaksa kita ambil bertakwa. Kalau takut, ya kalau saya nanti dikejar anjing, dikejar orang maling, saya takutan lagi. Apakah saya bertakwa kepada orang maling itu? Kepada maling, iya. Nah, saya pergi ke hutan dikejar singa, saya lari tunggal langgang. Saya ketakutan. Apakah saya sama dengan saya bertakwa kepada itu kan enggak kan? Jadi kalau dikatakan agar kamu jadi orang yang takut, rasanya nggak pas untuk kata takwa, takun. Jadi saya lebih cenderung tetap memakai kata induknya bertakwa. Kenapa? Sementara bahasa Indonesianya belum ada. Ya, setuju. Sekarang saya mengaku, saya pribadi ya, ngakuin bahwa kata-kata tatakun itu sampai saat ini belum ada, sehingga perlu uraian beberapa ayat lagi untuk menerjemahkan kata tatakun itu. Belum bisa misalnya satu persepsi kita bersama disebut kata misalnya tatakun terjemahkan kata takut. Nah, apakah semua orang tahu bahwa takut itu takut kepada Allah? Kan enggak kan? Atau kita ganti jadi takat. Nah, takat lah. Ketakutan kepada Allah enggak juga kan? Enggak ada. Jadi sambil menanti apakah nanti kata bertakun itu terjemahan Indonesianya sambil menanti itu saya tetap mengatakan agar kamu bertakwa, tidak mengatakan agar kamu takut. Nah, jadi takutlah kepada Allah. Mungkin saya tetap menerjemahkan bertakwalah kepada Allah. Jadi belum mengatakan takut. Kalau takut, kan tadi saya bilang tadi, kalau saya nanti pergi ke hutan dikejar anjing dikejar singa, saya ketakutan. Saya mengatakan saya bertakwa kepada singa, nggak mungkin ya. Jadi nggak bisa kata takwa itu takut nggak bisa disematkan kepada kejadian-kejadian lain. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Joko, apakah kata tadi yang Bapak bilang tadi righteous itu ya? Bisa nggak disematkan kepada kejadian dunia? Betul, bisa kan? Bisa. Kalau bisa, berarti itu belum tepat terjemahannya. Belum, ya. Belum tepat. Ya sama lah kita bahasa Indonesia belum tepat, bahasa Inggris belum tepat ya sama lah berdoa ya kita. Betul. Iya. Belum. Berdoa ya kita. Kalau yang lain saya rasa udah sama. Tapi Bapak tadi, kalau kami sebenarnya duhai, wahai. Bapak tadi apa tadi? Mankind. Apa kira-kira artinya itu? Ya, justru saya sendiri juga kalau pengertian wahai di sini menggunakan mankind ya, memang ini kan kalau kita potong-potong dari kata mankind, man itu manusia, kain itu kan yang baik. Ya. Yang baik atau yang bijaksana gitu. Wahai manusia kan gitu ya, Tat. Ya, cuman kan
Memang nggak pas, Tat. Hmm? Memang tidak pas. Oh, tapi mendekati ya. Mendekati ya, Hmm. mendekati ya. Oke. Jadi seolah-olah bahasa Inggris ini juga apa istilahnya ya, mengepas-paskan gitu. Iya, 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 iya. mengepas-paskan gitu. Oke. Ya, memang bahasa Al-Qur'an tidak bisa disamain dengan bahasa lainnya gitu. Enggak. Saya belum ada yang bisa mencoba menyamakan aja belum bisa. Betul. Walaupun bisa, saya bilang tadi kan, kalau bahasa Indonesia, saya mengatakan ya, kalaupun tidak maksimum mungkin 85% mendekatin ya. 85 itu udah mungkin bukti. Karena buktinya saja banyak kata dalam Al-Quran yang kita ambil secara utuh kan. Misalnya kata rezeki, kata surat, kata izin, kata soal, kan kita ambil semua, kata ilmu, kan kita adopt semuanya itu. Menandakan memang kata bahasa Indonesia belum ada. Atau pada saat itu nenek moyang kita mungkin karena dia mungkin sadar juga nggak ada ya, diambilnya aja. Seperti saya ambil aja kata bertakwa itu langsung di bahasa Indonesia. Daripada kita ambil bahasa Indonesia sendiri terus beda-beda kita pengertiannya kan. Iya. Oke. Jadi bicara secara gramatikal, saya rasa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk ayat ini ya imbang lah. Cuma satu kata bertakwa tadi kalau kita belum bisa mengimbangnya. Kalau kata-kata apa namanya takun, ya takun, itaku. Nah, saya terserang saya akui lah bahasa Indonesia dan bahasa manapun di muka bumi belum bisa menyaingi kata-kata itu. Karena itu kita perlu literasi panjang, satu alinea atau satu alinea lah ya untuk menjabarkan satu kata bertakwa ini. Nah mungkin itu ya. Nah, sekarang saya mau pesan konteks. Mungkin kita apa dulu adalah pertanyaan dari sisi gramatikalnya teman-teman kita. Bang Tama atau Bang apa, ada nggak pertanyaan dari netizen kita tentang gramatikalnya? Ada pertanyaan nggak dari netizen kita? Ada, Bang Tama? Untuk saya nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, kita bicara misalnya konteks lagi ya. Konteksnya surat Al-Baqarah ayat 1 ini, dalam surat Al-Fatihah jelas pembukaan ya. Dalam surat 1 sampai 5 bicara tentang orang-orang yang bertakwa. Lalu 2 ayat bicara tentang orang yang kafir ya. Kemudian dari ayat berapa tadi itu ayat 7 dari ayat 8 8 wa minan nasi may yaqulu amanah dari ayat 8 sampai 20 bicara tentang orang munafik. Takwa bicara cuma 4 ayat, alif lam mim nggak masuk kan. Secara 4 ayat, kafir 2 ayat, 6 ayat ya, 7 untuk bicara orang munafik 13 ayat. Panjang. Artinya apa tuh? Orang munafik itu lebih ditakutin karena banyak keterangan tentang dia. Kejelekan dia sebanyak semua. Kejelekan dia. Sementara tidak ada orang kafir disebut 2 di prolognya. Kan ini gambaran ya, gambaran ke belakang untuk menyatakan prolog. Ini kan Al-Baqarah yang pertama ini prolog nih. Prolog pertama dari orang kafir cuma 2 ayat. Nalajina kafaru sawa'un alaihim anzartahum. Tapi untuk menceritakan orang munafik perlu dari ayat 8 ya, dari ayat 8 sampai ayat 20. 30 ayat ya. Perlu itu 13 ayat. Jadi berapa kali lipat itu dari orang kafir? Bisa 6 kali lipat ya. Artinya apa? Secara sinyal orang munafik jauh lebih berbahaya daripada orang kafir. Dia ada di tengah-tengah kita, dia akan menusuk di dalam kita sendiri. Maka perlu diwaspadai. Masuk dia ke dalam dalam Islam masuk macam-macam namanya. Dari luar juga bisa masuk. Masuk atas nama silaturahim, atas nama ini, atas nama tauhid, atas nama tidak boleh menyalahkan, macam-macam namanya mas. Tidak. Nah, dari dalamnya membuat sebuah kegaduhan. Agamanya samar, semuanya kita nggak boleh mengaku kita yang belum benar lah, macam-macam masuk ke kita. Menurut kita secara manusiawi, oh benar juga nih. Nah, itu membuat iman kita atau tauhid kita jadi goyang. Itu. Nah, setelah Allah cerita tentang kaum munafik, kaum kafir, dan orang mutakin, tentang orang kafir dan tentang orang munafik, lalu Allah perintahkan, ya ayyuhan nas. Ayat pertama yang muncul dalam surah Al-Baqarah apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, wa'budu. Nah, jadi kalau gitu pas kita balik itu memang perintah menyembah dulu. Begitu dibebankan kepada kita syariat, maka tugas utama kita adalah
penyembahan. Jadi Allah betul-betul Al-Quran itu kalau saya melihat memang struktur tampilnya itu luar biasa. Ya. Begitu selesai cerita orang 3 kelompok ini, sebenarnya di dunia ini 3 kelompoknya aja. Orang kafir yang tidak percaya kepada Al-Quran itu kita anggap kafir. Nah, itu lebih bagus istilahnya daripada non-muslim kan nggak selamat kan. Kalau kafir hanya sesaat. Bisa aja dia jadi selamat kalau dia bersyahadat. Nah, ketiga orang munafik, 3 itu aja 3 kelompok. Nah, begitu selesai Allah ceritakan 3 kelompok tadi, langsung aba-aba siap. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi. Wahai manusia, sembahlah oleh kalian Tuhan kalian. Sama dengan senada dengan di depan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Dia kan salat. Nah, sini juga itu. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah oleh kalian Tuhan kalian. Tapi tidak menyembah begitu aja, tapi ada embel-embel di belakang. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Jadi perintah menyembah itu dibarengi dengan berita tentang penciptaan. Sama aja kita sama anak kita, nak, kamu kan dulu Bapak besarkan kamu sekarang udah jadi orang, udah kerja, kirim dong duit ke Bapak. Kan wajar gitu kan. Bapak udah capek ngejagain kamu, Bapak udah tua, ini nggak ada penghasilan lagi, kirim dong duit. Karena Bapak dulu kan habis duit Bapak kan karena membesarkan kamu. Kita sebut dulu belakang kita kayak masalah dulu bahwa kita membesarkan anak-anak kita. Ya, Bapak udah nggak tua lagi, udah sempat lagi membesarkan kamu, Bapak capek-capek ini, tolong dong, Bapak kan sudah membesarkan kamu dulu. Kan itu disebut dulu kan. Bukan berarti diungkit enggak, ngingatin dia, ngingatin bahwa dia dulu kita besarkan. Wajar dia membalas budi. Nah, Allah di sini juga gitu. Sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Ini perenungan biar kita jangan berat menyembah Allah. Karena wajar kan, kerjalah kita ada perusahaan, karena perusahaan gaji kalian kan bisa gitu. Kan kalian digaji, bahasa kasarnya di dunia ini, kenapa sih kalian nggak kerja, kan kalian digaji di perusahaan ini. Nah seperti itulah, kamu bekerja karena digaji. Nah, mau kerja, coba nggak digaji, belum tentu mau kerja. Nah itu juga penyembahan. Kamu sudah diciptakan Allah, masa sih nggak mau nyembah? Nah, jadi dikaitkan dengan penciptaan dulu. Itu esensi gitu. Ya, tidak ujuk-ujuk disuruh menyembah aja, nggak ujuk-ujuk. Dikenalkan oleh Allah bahwa kamu ini, kalian semua ini Allah menciptakan. Nah, yang menciptakan kamu itulah yang menyuruh menyembah kamu. Masa sih berat? Masa sih? Nah, gitulah ya. Kita aja, anak kita waktu kita kecil disuruh orang tua kita kemana-mana mau, kita kok disuruh kemana? Disuruh ke kedai belikan garam, disuruh ibu beli beras, pergi kita dulu. Kenapa? Orang tua kita yang membesarkan kita kok. Disuruh orang tua kemana lagi? Pergi-pergi aja kita dulu. Kenapa? Kita makan di situ, kita besar di situ, dibeliin baju oleh orang tua kita balas budi kepada mereka semuanya. Itu wajar. Nah sekarang lebih dari itu, Allah berikan kita nyawa. Allah berikan kita penglihatan. Allah berikan kita pendengaran. Nah, baru Allah perintah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Bukan itu aja, walladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kamu tuh nenek moyang kamu, bapak kamu juga Allah ciptakan. Kakek kamu juga Allah. Buyut kamu juga Allah. Buyut ke atas lagi Allah semuanya. Min qablikum itu bukan hanya para rasul, cuman kita semua, kakek moyang kita semuanya itu Allah ciptakan. Masa sih nggak mau nyembah gitu? Kok berat itu? Sama dengan bekerja di perusahaan, sudah digaji, kok masih malas kerja? Kan nggak dipecat. Di kantor kita dipecat. Gitu. Kalau masuk kantor, digaji, tapi nggak mau kerja, ya dipecat kita. Nah, begitu juga ini ya. Jadi Allah menyuruh kita menyembahnya, tidak semata-mata gratis. Ya. Allah nampakkan bahwa Allah telah menciptakan kita. Pantas kita menyembah Allah. Telah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Agar kita, la'allakum, agar kalian semuanya adalah tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Jadi penyembahan kita itu kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Allah nggak perlu disembah. Semuanya kita yang ada di muka bumi sekarang dengan nyembah Allah ya nggak apa-apa, nggak menambah. Allah tidak, kalau kita tidak nyembah Allah ya Allah nggak hina. Allah nggak akan hina. Atau sebaliknya kita nyembah Allah, apakah Allah bertambah derajat Allah? Enggak. Beda sama di dunia. Kalau Bapak puji-puji presiden, nambah dia. Bapak puji-puji Pak Bupati, Pak Lurah, tambah naik namanya.
kita puji Pak Lurah depan orang ramai. Lurah 3 orang mujinya tuh naik namanya tuh. Viral langsung ini. Tapi kalau kita nyembah Allah nggak bakal viral. Tapi di malaikat mungkin viral. Di dunia enggak. Jadi Bapak sekalian, perintah ayat setelah Allah terangkan tentang orang mutakin, orang yang bertakwa, setelah bercerita tentang orang kafir, dan setelah cerita tentang orang munafik, maka tugas pertama kita adalah menyembah Allah. Siap-siap menyembah Allah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, ini sebagai satu berita bahwa perintah salat itu untuk manusia, bukan untuk orang Islam saja. Semua diperintah oleh Allah. Wahai manusia, siapa dirinya mengaku manusia, dapat perintah menyembah. Oh, masalah taat, percaya tak percaya itu urusan masing-masing. Saya hanya menyampaikan bahwa di sini yang diperintah adalah manusia. Siapapun orang, di belahan Eropa sana, di belahan Amerika sana, di Afrika sana, di Asia sana, di negeri Eskimo, semua sama dapat. Ya Yuhannas, sepanjang dia manusia, ya Yuhannas, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah oleh kalian Tuhan kalian. Semuanya manusia. Jadi Islam itu agama seluruh penduduk di muka bumi ini. Bukan terkotak-kotaknya untuk orang Indonesia, atau untuk orang Arab Saudi, atau untuk orang Muslim saja, tidak. Untuk semuanya. Masalahnya sekarang, mau nggak melaksanakan, percaya nggak, kayak itu aja. Kalau nggak percaya ya, lakum dinukum waliyadin. Kalau percaya, monggo, silakan. Kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Sekali lagi kuncinya, Allah, kalaupun kita tidak menyembah Allah, seluruh dunia kita nggak menyembah Allah, maka Allah tidak akan turun derajatnya. Allah tetap Allah. Atau sebaliknya, kita menyembah semuanya kepada Allah, apakah bertambah derajat Allahnya? Enggak, tetap Allah seperti itu. Ya Allah nggak pernah merubah janji. Jadi kalau kita menyembah Allah, kembali kepada kita sendiri. Kita lalai kepada Allah, kembali kepada kita, kerugian itu sendiri. Ya, demikian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian di luar netizen sana, semoga ada manfaatnya. Dan saya kembalikan kepada Bang Yuda, kalau ada pertanyaan dari netizen, atau ada apa-apa yang perlu saya jawab, saya jawab. Silakan Bang Tama untuk ini. Dari Pak Irman, ada tambahan Pak Irman? Pak Amir, ada tambahan? Pak Amir. Tidur, Pak Amir, tidur. Baik, Bapak. Capek. Pak Joko, ada tambahan Pak Joko? Pak Joko. Ustaz, Ada ini tambahan? senada dengan dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi senada sekali. Nah, senada ini makna dari ayat itu ya, Tat ya. Ya, pas senada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di surat Az-Zariyat ayat 56 itu ya. Ya. Jadi ayat ini tidak pernah berkontradiksi, Pak Joko. Ayat satu, ayat di ayat yang lain senada, dia nggak kontradiksi dia. Ya. Okay. Bahkan di dalam Al-Baqarah di ayat yang kedua, di situ kan kemudian di situ ada terakhir ada lil mutakin, kemudian dilanjutkan ciri-ciri dari mutakin itu sendiri. Ya, optimis. Iya, itu dijelaskan ada 5 kalau tidak salah di situ ya. Termasuk salat ya. Betul. Oke. Silakan, ada Bang Yuda, ada tambahan? Bang Yuda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak. Nyimak ada. aja. Nyimak ya. Kalau rindu Rasul. Oh, Pak Dani. Assalamualaikum Pak Dani. Ada pertanyaan kepada Ustadz Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada, saya kan baru datang jadi kurang begitu menyimak gitu. Oh iya. Biasanya saya kalau nggak nanya ditanya. Iya. Kalau nggak nanya ditanya. Oke. Di live chat ada yang nanya nggak? Saya ada pertanyaan, Ustadz. Silakan. Tapi pertanyaan saya untuk warga ISDN. Apa tuh? Kapan mulai masuk ke Al-Hasan nih untuk belajar Al-Quran? Saya lihat kok pada maaf ya, males-males. Gitu. Oh, itu. Tolong lebih rajin lagi agar Al-Qurannya tajam. Betul. Insya Allah. Alhamdulillah. Bukan saya nanya Bang Amron. Bukan. Jadi saya nggak jawab ya.
Kami jawab gini, kami siap menerima kapan saja warga Israel datang ke Al-Hasani. Itu Pak Amir ya? Ya, siap. Kapan Ya. saja datang kami siap menerima. Itu aja. Sebenarnya ingin belajar banget ya. Cuman Nggak percuma. kan Nggak pakai cuman. Awal di tengah. Nggak boleh pakai tapi loh sama Ustaz. Iya. Kalau Al-Quran tuh Bang, itu. Kalau Al-Quran Bang, itu kita pasti banyak alasan. Kita akan membuat daftar ya. Saya baru pertama tujuan Al-Quran, itu 50 lebih alasan saya tidak belajar Quran Bang. 50. Sibuk, inilah masih punya anak, masih depan ini 50. Ya. Setelah saya coba muhasabah diri, kok banyak amat halang saya mencoba ini, ternyata bukan hal itu, nggak halangan, semuanya itu hanya busa semua, fata morgana semua. Ternyata yang banyak itu dosa saya. Begitu saya minta ampun sama Allah, istighfar, masalah itu hilang semua. Habis dia. Jadi setan menampakkan pada kita tuh seolah kita nggak penting Al-Quran. Kita lebih penting dunia kita. Nah itu sebenarnya intinya. Nah, teman-teman kalau yang lain sekarang diajak Quran masih merasa berat, percayalah itu bukan karena kalian sibuk ya, bukan kita tuh karena karena memang terhalang aja. Nah, halang ini harus kita buang, terhalang namanya itu. Jadi saya tadi masih kok banyak amat 50 lebih penghalang saya untuk belajar Quran. Setelah saya coba istighfar, satu pun nggak muncul lagi, hilang semuanya. Ternyata adalah setan yang menampakkan di pelupuk mata kita, puasa dunia kita masih perlu, kamu mesti begini, kamu perlu ini, kamu perlu itu. Ternyata yang dibisikkan setan yang kita perlu itu nggak perlu sama sekali kita. Contohnya, kamu kan masih perlu berteman dengan teman-teman SMP kamu. Kamu masih perlu berteman sama kamu, teman-teman kuliah kamu. Kan perlu kamu masih reunian, masih perlu reunian. Nanti aja lah baca Quran itu, lebih penting reunian. Kan silaturahim. Bisikannya halus kan itu silaturahim juga. Nah, ternyata nggak ada manfaat sama sekali itu mas saya. Artinya bagi saya, ya bagi yang lain silakan. Tapi bagi saya, membuang waktu saya. Waktu dulu juga gitu. Saya kan masih ke ladang. Tuh. Akhirnya ladang itu dihancurkan Allah semuanya. Mau apa lagi kamu? Habis ladang saya dulu. 7 hektar ladang saya di puncak dulu. Habis semuanya. Saya anggap dulu masih banyak, masih sibuk saya. Ternyata ya itulah Allah. Allah lebih sayang, lebih tahu tentang kita. Jadi kita sebenarnya siapkan waktu kita untuk belajar Quran. Kalau kita tunggu waktu kita longgar, insya Allah akan ketemu nanti. Jangan sampai penyesalan bapak-bapak kita yang tua. Apa kata bapak-bapak kita? Ya ampun, tua udah lemot ini katanya. Kenapa nggak saya belajar waktu muda dulu? Yang muda jawabnya apa? Waduh, masih sibuk, nanti tua aja. Sudah tua, nyesal. Jadi kita ada di mana? Beda itu Bang. Betul. Pas tua, udah Pak Rizal, dan cepat-cepat Pak Rizal, udah lemot ini. Kan kita bukan muda lagi. Nah, pada saat anak muda saja, apa jawaban anak muda? Karena kita masih sibuk nih. Nanti lala tua. Nah, jadi kapan belajarnya nih? Nah, itulah kata Allah, wal asri innal insana lafil khusri. Demi masa mudamu, kau akan rugi nanti. Akan rugi kita semua nanti. Saya terus terang kan anak muda, masa depan kalian tidak akan rugi kalau kalian belajar Quran, akan rugi. Justru rugi kalau tidak belajar Quran dari sekarang. Jangan sampai kayak saya menyesal sekali saya. Baru udah tua, baru sibuk yang Quran. Waktu muda, kata Allah, ente kemenong. Kamu kemana sih waktu muda dulu? Iya. Ente kemenong. Nah, Insya Allah udah dapat ujangan nasihat dari orang tua. Ini bisa menyadarkan ya Ustadz ya. Jadi anak-anak muda ini. Padahal semangatnya, gasnya gede ini kalau anak muda ini. Semangat berdebat kali ya, bukan semangat baca Quran. Makanya mudah-mudahan dapat nasihat ini bisa berubah. Amin. Mungkin mulai besok insya Allah ya. Kan ada puisi orang Amir Hamzah. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi. Sekarang petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Aku lalai di hari pagi, bertalengah di masa muda. Kini hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin harta. Apa gunaku sesalkan, menyesal tua tiada berguna. Hanya menambah luka sukma. Kepada yang muda aku harapkan, atur barisan di hari pagi.
untuk menuju belajar Quran di Al-Asani. Nah, gitu. Amin. Pas banget nih. Pas banget ini. Masya Allah. Amin. Aduh, Ya. ada rekamannya kan Bang Arman? Ada, insya Allah. Tolong dipisahin Bang Arman. Ya, silakan lanjut. Kembalikan ke Bang Tama nih. Ya, Oh iya, silakan Tama, silakan. Akan ditutup ya, Ustaz ya? Ya, kalau nggak ada lagi yang bertanya itu tutup. Baik. Baik, acara siang pada hari ini dengan tema pembahasan Al-Baqarah ayat 24 ya. 21, Ustaz. Baik. Akan kita tutup dengan membaca doa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhirud da'wa anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Amin. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Rizal Al-Hasan. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.